Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferinawati, NPM 1914151021. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah penangkaran flora dan fauna dengan tema penangkaran flora. Nah, untuk jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Identifikasi Jenis Anggrek Orchidaceae di Kebun Raya Lemor, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, yang ditulis oleh Muhammad Januari Naldi, Raden Roro Narwastu, dan Dwi Rita. Untuk pokok pembahasan yang akan saya jelaskan terdiri dari 4 topik. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di mana di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang yang merupakan alasan yang mendasari dari sebuah penelitian untuk dilakukan. Jadi, tanaman anggrek di Indonesia sendiri itu diperkirakan ada jumlahnya sekitar 5.000 jenis. Nah, hal ini disampaikan oleh Heriswanto tahun 2009. Nah, untuk anggrek sendiri itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga kolektor atau pembisnis itu berniat untuk mengoleksi tanaman anggrek sebagai tanaman hias. Nah, hal ini karena kan bunga anggrek memiliki bentuk bunga yang sangat beragam dan memiliki daya tarik untuk dikoleksi. Nah, oleh sebab itu tuh banyak kolektor dan pembisnis membuat penangkaran anggrek karena penangkaran juga termasuk ke dalam konservasi ex situ, di mana konservasi ex situ itu mempunyai fungsi sebagai fungsi ekologi serta fungsi sosial ekonomi dan sosial budaya. Kebun Raya Lemor itu merupakan salah satu kebun raya yang berada di daerah Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, dengan jenis tumbuhan yang sudah tertanam di sana itu sebanyak 1.979 spesimen, 284 jenis, 270 marga, 178 masih SP, serta 35 suku. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian ini dilakukan yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang menjadi penopang setiap jenis anggrek yang terdapat di kebun raya tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis anggrek endemik Lombok dan yang bukan endemik yang terdapat di blok koleksi Taman Anggrek Kebun Raya Lemor. Dan yang ketiga, untuk mengetahui jenis anggrek berdasarkan habitatnya yang ada di Kebun Raya Lemor. Oke, pembahasan yang kedua yaitu terkait metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan yakni penelitian dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Artinya, data yang diperoleh tidak berupa angka, kemudian dianalisis atau dideskripsikan. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada tali sheet, meteran roll, alat tulis, dan kamera. Nah, lokasi penelitian sendiri ini dilakukan di blok koleksi Taman Raya Anggrek Kebun Raya Lemor. Kemudian analisis data dilakukan dengan pendataan identifikasi menggunakan buku katalog anggrek. Kemudian hasil yang diperoleh itu ditabulasi dan dideskripsikan. Oke, pembahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil yang diperoleh itu terdiri dari beberapa poin. Nah, untuk poin yang pertama adalah letak luas penelitian. Nah, secara geografis, wilayah Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, itu terletak di utara wilayah Kecamatan Suela, dengan luas wilayah seluas 115,01 km persegi dan terdiri dari 8 desa. Kemudian tinggi Kecamatan Suela di atas permukaan laut itu setinggi 400 meter, sedangkan untuk Desa Suela sendiri mempunyai luas wilayah 9,94 km persegi. Nah, selanjutnya sejarah dan kondisi kebun raya. Jadi, kebun raya Lemor ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 22 tahun 2012, yaitu kebun raya Lombok terdiri dari areal hutan. Nah, untuk areal konservasi in situ seluas 89,9 hektar dan areal terbuka atau Kopang 2 seluas 48 hektar untuk areal konservasi ex situ. Kebun Raya Lombok ini mempunyai koleksi tumbuhan tertanam sebanyak 1.227 spesimen tumbuhan yang terdiri dari anggrek,
yang terdiri dari anggrek ini sebanyak 30 genus, 42 spesies, dan 90 masih SP. Kemudian non-anggrek itu terdiri dari 31 famili, 126 genus, 115 spesies, dan 121 masih SP. Oke, poin selanjutnya adalah tanah. Nah, jenis tanah di wilayah desa tersebut yaitu sebagian besar merupakan tanah merah. Kemudian topografinya berada di daerah berbukit-bukit dengan kemiringan tanah yang bervariasi antara 20 sampai 150 derajat. Nah, untuk iklim dan curah hujan, bahwa tempat tersebut memiliki iklim tropis dengan intensitas curah hujan berkisar antara 2000 sampai 3000 mm. Nah, curah hujan terendah ini biasanya terjadi pada bulan November dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari. Oke, poin selanjutnya jumlah penduduk desa Suela ini terdapat 6.273 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.889 jiwa, sedangkan penduduk perempuan itu sebanyak 3.384 jiwa. Nah, untuk jenis anggrek endemik Lombok sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama, anggrek Vanda lombokensis yang berasal dari Sunda Kecil, Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua, Dendrobium rinjanensis yang berasal dari Gunung Rinjani. Adapun jenis anggrek yang ditemukan berdasarkan habitat epifit dan terestrialnya, yaitu untuk anggrek yang berada di habitat epifit itu ditemukan sebanyak 38 spesies, dan untuk anggrek yang berada di habitat terestrial itu sebanyak 22 spesies. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut. Oke, selanjutnya berdasarkan jenis pohon penopang anggrek yang ada di kebun raya. Nah, ditemukan ada 6 jenis pohon penopang di lokasi penelitian, yaitu terdiri dari mangga, kamboja, rambutan, jambu batu, jabon, dan jeruk. Nah, apa sih fungsi dari pohon penopang ini? Nah, pohon penopang ini berperan sebagai tonggak untuk menahan sebuah anggrek yang menumpang di atas suatu pohon untuk membantu proses tumbuh kembangnya suatu anggrek, yang dimana anggrek tersebut tidak merugikan pohon inangnya. Nah, selanjutnya pembahasannya ini berdasarkan jumlah data koleksi anggrek yang ada di Kebun Raya Lemor, bahwa terdapat 22 jenis anggrek yang teridentifikasi, yaitu dari anggrek habitat terestrial terdiri dari 60 jenis anggrek yang didominasi oleh anggrek habitat epifit yang ada di Kebun Raya. Nah, anggrek terestrial adalah anggrek yang tumbuh di permukaan tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Meski tumbuh di permukaan tanah, tetapi anggrek tersebut jangan langsung ditanam di tanah gitu. Nah, mengapa demikian? Karena anggrek ini masih membutuhkan media lain seperti serutan kayu, sabut kelapa, atau sejenisnya. Nah, kemudian anggrek terestrial ini umumnya ditanam dengan sistem bedengan, walaupun bisa pula ditanam di dalam wadah pot atau sejenisnya. Nah, ini adalah gambar-gambar hasil yang diperoleh dari penelitian. Itu gambar 1 adalah variasi anggrek Vanda lombokensis. Kemudian yang kedua, anggrek Dendrobium rinjanensis. Yang ketiga, gambar 3 adalah anggrek Corymborchis veratifolia. Kemudian anggrek yang keempat itu Sphaeroglottis. Kemudian anggrek yang keenam ada anggrek Physicopsis papilio. Dan anggrek yang kelima itu Trigolatis sp. Nah, selanjutnya anggrek yang ketujuh itu ada anggrek Phalaenopsis. Yang kedelapan ada anggrek Malaxis sp. Dan gambar 9 itu ada anggrek Eria javanica. Gambar 10 adalah anggrek Sphaeroglottis zurea. Kemudian gambar yang 11 itu adalah anggrek Grammatopelium speciosum. Kemudian yang gambar 12 adalah anggrek Vanda limbata. Kemudian gambar yang 13 itu anggrek Bulbopilum carunculatum. Dan gambar 14 itu Pteroxeras pallidum. Untuk gambar 15 itu adalah jenis anggrek Thelasis carinata. Dan untuk yang gambar 16 itu jenis anggrek Acampe. Gambar 17 jenis anggrek Paius
Tankerville. Dan gambar 18 merupakan jenis anggrek Cerepidium cordersi. Dan yang terakhir, gambar 19 itu adalah jenis anggrek Arunding raminifolia. Oke, sampailah di akhir pembahasan, yaitu kesimpulan. Nah, terdapat 3 kesimpulan yang berdasarkan tujuan ya. Nah, yang pertama itu ada kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis anggrek yang merupakan endemik Lombok, yaitu anggrek Vanda lombokensis dan Dendrobium renjanensis. Kemudian, jenis anggrek berdasarkan habitatnya itu ditemukan habitat epifit dan terestrial. Untuk habitat epifit itu terdiri dari 38 jenis, dan untuk habitat terestrial itu terdiri dari 22 jenis. Kemudian, berdasarkan pohon penopangnya itu ditemukan 6 pohon penopang, yaitu mangga, jambu batu, rambutan, jabon, kamboja, dan jeruk. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan para penonton pada umumnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.